Halo semutan, kembali dengan aku Riko Antara di segmen dan judul yang berbeda. FYI, aku adalah mahasiswa semester 3 yang sedang menempuh pendidikan Diploma 3 Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Bali. Dan selamat datang di Ngopas, Ngopas Tuntas. Dengan tema sosok menginspirasi. Oke, video ini aku buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika dan Pengembangan Kepribadian dengan materi wawancara. Terus kali ini kita bakal ngupas tuntas apa nih? Oke, tentunya kali ini aku nggak bakal sendirian duduk di sini. Aku bakal mengajak seorang narasumber yang tentunya setiap mahasiswa PNB pasti tahu dia ini siapa. Gak cuma famous, dia juga ini adalah seorang mahasiswa yang cerdas di berbagai bidang. Tentunya meraih banyak prestasi untuk Politeknik Negeri Bali dan juga seorang MC. Dan juga satu lagi, ada satu fun fact dari beliau nih, yang juga di tahun ini beliau adalah seorang finalis dari Duta Pariwisata Bali tahun 2023. Siapa dia? Mari kita sambut dengan meriah, tepuk tangan yang meriah untuk Kak Satria Darmawan. Ada sound effect ya di sana. Bisa, halo Kak Dode, bisa masuk. Langsung aja masuk kakak. Ini kakaknya malu-malu ya. Ini dia, Kak Satrianya sedang bersiap-siap. Sini Kak, sini Kak. Oke. Halo Kak Satria, atau bisa aku panggil Dode ya? Karena Yap. sering dipanggil Dode di kampus. Benar banget nih. Mungkin yang tahu-tahu nama aku Dode, mungkin nggak tahu nih nama aku aslinya siapa. Ya, jadi perkenalkan, saya Satria Darmawan, salah satu mahasiswa PNB di program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata. Dari pariwisata kakak Iya, ya. benar banget nih. Kita emang sebelahan ya Iya, gedungnya ya. sebelahan. Satu rumpun Satu kita. rumpun masih ya. Sosum ya kita. Masih di bidang sosum ya. Benar. Oke, Kak Dode. Kan kali ini nih tema kita adalah sosok menginspirasi ya. Yap. Aku mau Dode cerita nih gimana perjalanannya Kak Dode ikut lomba-lomba yang membawa nama Politeknik dan juga sampai Dode ini menyambut banyak banget juara di setahun terakhir setelah resmi menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali. Baik, jadi sekedar informasi aja. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mengira Dode sangat berprestasi atau bagaimana. Sebenarnya tidak se-ekspektasi itu. Jadi ya masih biasa-biasa aja. Jadi kayak iseng-iseng nyoba-nyoba, akhirnya ketika diseriusin ya dapat hasil gitu. Oke, tapi yang aku tahu nih Kak Dode juga kayak kemarin sempet juga ke Politeknik. Mana Kak ya lombanya? Padang. Oh, kalau Politeknik Iya. Padang ya. Jadi pada saat itu Dode ikutin salah satu lomba nasional yaitu NPO atau National Polytechnic English Olympic di cabang storytelling. Storytelling berarti bahasa Inggrisnya pinter. Kan lo emang anak pariwisata ya? Ya wajib sih kalau kata ya. Pastinya tentu banget. Oke, untuk itu nih Kak Dode. Tadi juga udah Kak Dode ngasih tahu gimana sih menginspirasinya kakak tuh juga tadi. Kalau nggak salah, aku juga bilang kakak nih suka nge-MC. Aku sering lihat juga kakak nge-MC di kampus mulai dari PKKMB, DS, dan juga sampai kegiatan Ormawa di kampus kita. Berarti Kak Dode emang sering MC ya dari dulu atau dari baru-baru kampus di Poltek? Iya, jadi mungkin ini juga kenapa sih suka nge-MC. Satu pertamanya mungkin dari faktor lingkungan, karena memang di rumah itu sering banget kita ngobrol-ngobrol, abis itu belajar bagaimana cara ngobrol yang baik. Kemudian akhirnya di kuliah itu dapat kesempatan, itu pertama kali di bulan September 2021 pada saat kita masih jadi maba ya. Dikasih kesempatan sama HMJ-nya untuk nge-MC di acara apa namanya? Jadi wisuda kalau nggak Iya, salah pasti nggak ya? wisuda, sebelum wisuda. Oh, apa namanya? Pelepasan Iya, ya, pelepasan PCW. PCW ya lupa. Ya, pertama dapat di PCW, akhirnya keterusan deh dia suka. Oh, dari PCW. Apalagi kakak pasti masih maba ya? Iya, itu Dari masih baru maba ya? 15 hari kalau nggak salah, 15 hari jadi maba. Oke. Tadi udah lomba udah, MC juga udah pasti tentu banget sih Kak Dodenya udah terkenal banget dari seluruh lingkungan di Poltek ya. Dosen, mahasiswa pasti udah tahu banget Kak Dode ini siapa. Dan juga Kak Dode ini nggak cuman aktif di kampus, tapi juga Kak Dode ini aktif di luar ya. Sebagai aku sering ngeliat kakak, soalnya kita saling follow di sosmed. Tentunya juga lihat sering Kak Dode itu posting-posting dia lagi DW atau daily worker. Itu
Kak Dodi nggak capek ya? Atau bisa nggak sih bagi tips gimana buat kita semua teman-teman pemirsa di rumah, gimana sih time management dari seorang Dode? Iya, terima kasih Riko. Jadi sekedar informasi, jadi sekarang Dode juga kerja sambil kuliah. Itu kebetulan dapat kesempatan kerja di Apurva Kempinski Bali, salah satu hotel yang lagi naik-naik banget tahun ini, yang mana beliau, mana tempat ini itu mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah di acara G20. Dan syukurnya Dode ketemu juga dengan salah satu manajer yang mana memberikan Dode kesempatan untuk bisa jadi daily worker weekend. Jadi setiap weekend Dode bakal datang ke sana gitu. Jadi Senin sampai Jumat itu kita kita kuliah, habis itu weekendnya Kak Dodi kerja gitu Iya ya. benar banget. Jadi nggak ada hari libur jadinya. Ya emang sedikit berat sih. Itu full gitu ya Iya, katanya gitu. dan juga 12 jam lumayan. Wow, aku kayak lebih baik tidur ya di rumah ya kayak. 12 jam ya lumayan. Tapi ya memang experience-nya yang perlu kita cari sih di masa muda ini. Oke. Kak Dodi, selama itu awalnya itu kemarin tuh kita maunya buatnya itu secara daring, Yap. itu memangnya maunya buat webinar gitu, biar kayak seminar-seminar gitu. Cuman akhirnya itu tugasnya harus offline, dia kayak gini, jadi harus ketemu. Tapi untungnya bisa ketemu Kak Dodi dengan jadwal yang padat itu. Ya syukur ya hari ini mumpul lagi break juga. Karena setelah 7 hari bekerja akhirnya dapat break juga. Dan tentunya juga offline lebih engagementnya lebih baik. Iya, tentu tuh. Aku juga bisa kayak lagi nge-MC gini. Walaupun udah nyiapin CV-nya Kak Dodi, tapi ya it's okay. Emang dosen pembimbingnya memberikan tugas yang cukup. Iya, nggak apa. Ini nggak mungkin dikat karena kita sekali gini, sekali Sekali take. shoot ya. Iya, betul banget sekali take. Ini teksnya amburadul ya. Nah, oke. Tadi kita sampai Kak Dode ya di MC udah juga bagi tips bagaimana time manajemennya. Ya. Saya juga kita juga bisa ini tuh, teman-teman, seberapa influence nih Kak Dodi atas bagaimana apa namanya, menginspirasi untuk teman-teman pemirsa di rumah. Udah cerdas, pekerja keras, public speaking juga bagus, tentunya bisa dilihat langsung. Kalau gitu kita dapat nonton di rumah kan, Dodi sebagai sosok menginspirasi nih Kak Dodinya. Ya. Kita sekarang pengen tahu sih, kita pengen tahu nih siapa sih sosok menginspirasi dari seorang Kak Dode? Ya. Jadi sosok yang inspirasi mungkin yang membuat Dode tetap semangat even untuk kayak kerja sambil kuliah itu adalah orang tua. Jadi saya melihat dia tuh nggak pernah loh bilang capek ketika dia sibuk bekerja. Dia perlu nafkahin Dode juga untuk tinggal bisa di Jimbaran. Dia nggak pernah mengeluh. Jadi Dode pengen melihat bagaimana mereka menyembunyikan hal itu. Jadi Dode pengen ngelakuin hal yang sama juga. Jadi ketika ditanya sama orang tua, "Are you okay?" So I will say, "Oh, I'm okay." Harus tetap pasang dua muka gitu ya jadinya ya, kayak Ya. kamu nggak apa-apa nggak gitu. Oke, jadi kayak belajar dari sana sih. Jadi gimana juga cara bekerja keras, bagaimana cara mengatur uang yang baik kayak gitu. Oke, orang tua itu memang sebagai sosok inspirasi banget ya buat kita semua tentunya, dan Jadi juga Kak role model Dodi. juga. Betul banget. Oke, Kak Dodi, udah semua nih kayaknya habis dialognya yang udah di setting ini tentunya. Kita harus memang benar-benar improve kayak gitu. Oke, terakhir nih Dodi, sebelum kita closing nih buat teman-teman pemirsa di rumah juga aku, bisa nggak sih Kak Dodi ngasih sepatah atau dua kata-kata menginspirasi nih dari seorang Kak Dodi? Baik. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, makasih banyak. Jadi semoga apa yang nanti disampaikan oleh Riko dan juga Dode bisa bermanfaat nih ya. Jadi ketika teman-teman merasa you not feel enough with yourself atau kayak nggak cukup tentang kayak aku masih kurang banyak hal, jadi you don't need to be great to start, but you need to start to be great. Ya, jadi ketika kita masih kurang, kayak merasa kurang, mulai aja dulu. Masalah baiknya tuh nanti. Ketika kamu udah mulai, pasti kamu bakalan ketemu sama baiknya. Gitu. Oke, ada lagi? Itu aja sih. Oh itu aja. Kayak iklan brand ya, mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu lah. Ketika nih kita mau kuliah gitu. Ya mulai aja dulu, padahal nggak tahu kemana nanti bakalan. Ketika udah mulai bakalan tahu mau kemana. Oke, itu pasti tuh. Kita kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu gimana ke depannya Kak Dode ya. Oke, thank you sebelumnya Kak Dode udah mau jadi narasumber kali ini dan mau datang di Bingung Tenang ya sebelum UAS, mau diganggu sebagai objek wawancara. Sebenarnya aku minta maaf kalau emang hasil videonya ini buram karena device yang dipakai ini terbatas dan tidak memadai ya. Oke,
terakhir nih Kak Dode, anyway, semangat ya, tentunya semangat dalam pemilihan Duta Pariwisata Bali 2023-nya. Semoga nanti di Grand Final Kakak bisa menjadi juara tahun ini ya, Astungkara. Iya, dan juga untuk teman-teman, nanti mungkin Dode minta bantuannya juga untuk vote ya. Karena nanti tanggal 26 Dode akan photoshoot dan juga mungkin akan meminta bantuan teman-teman untuk ngevote nanti Dode di Instagram. Oh, tentu pasti nanti aku share di sosial media aku buat ngevote Kak Dode biar bisa jadi juara Dupar tahun ini. Iya, semoga PNB nih tahun ini bisa jadi pemenangnya. Astungkara. Oke, segitu dulu ngupas tuntas kali ini. Semoga pemirsa di rumah bisa terinspirasi dengan video kali ini. Tidak lupa, tapi hampir lupa sebenarnya. Aku mau ngucapin terima kasih ke Bapak dosen mata kuliah etika dan pengembangan kepribadian Bapak Imade Widiantara SPSI MSI yang telah memberikan kesempatan untuk saya kali ini membuat konten berskala kecil tak berbudget ini. Sekali lagi thank you Dode. Akhir kata saya Riko. Saya Dode. Pamit undur diri dan sampai jumpa di konten ngopas selanjutnya. Adios. Thank you.